Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul Pitong Dino. Cerita kali ini ditulis oleh Mas Andi Yuda. Nah, nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ataupun webpage beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Wah, asu. Yudis mengumpat pelan. Beberapa kali ia mencoba menaikkan tuas sekring, tapi listrik tidak mau menyala. Mungkin ada konsleting atau kabel yang terkelupas. Masalah klise untuk rumah kuno. Namanya saja rumah dari zaman Belanda. Ia akan mengeceknya besok pagi. Tidak saat ini. Di malam hari dengan hujan berangin seperti ini, sambil menutupi kepalanya ia setengah berlari menebus derasnya air menuju rumah. Angin yang bertiup menggoyangkan dedaunan pohon rambutan tua di halaman depan. Begitu sampai di teras, Yudis melepas mantelnya dan kemudian meletakkannya begitu saja di meja. Ia mengipas-ngipaskan bajunya yang agak basah, lalu kemudian melangkah masuk ke rumahnya. "Nay." Yudis kemudian memanggil istrinya. Ia menyorotkan senter ke sekeliling. "Naya." Yudis berjalan perlahan. Ia berjalan pelan agar tidak terpleset oleh tetes air dari celananya. Ruangan itu gelap total. Ia memeriksa dapur dan juga ruang makan. Tidak ada siapa-siapa. Dan kemana istrinya? "Oe, oe." Suara tangis memecah, membuat Yudis tersentak. Itu suara tangis Ammar, bayinya. Dengan bergegas, Yudis melewati ruang tamu menuju kamar. Begitu berbelok dari ruang tamu, senternya menyorot sesosok perempuan berambut panjang yang berdiri tidak jauh dari dirinya. "Wah, anjing." Sekali lagi ia mengumpat. Bikin kaget aja kamu." Itu adalah Kanaya, istrinya. Kanaya tengah berdiri di depan pintu kamar. Ia nampak mematung menatap ke arah dalam. Suara tangis Ammar masih saja terdengar. "Kamu kenapa, hei?" Yudis mendekat penuh keheranan dengan tingkah istrinya itu. "Ammar nangis tuh." Naya menoleh ke arah Yudis. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara. Tangannya terangkat pelan, gemetaran menuju ke dalam. Ammar menangis makin kencang. "Apa sih?" tanya Yudis setengah sebal. Ia mempercepat langkahnya menuju kamar. Begitu sampai di pintu, sorot senternya menerangi ruangan itu. Yudis membelalakan matanya, nafasnya tercekat. Dilihatnya Ammar tengah menangis di tengah ranjang. Kakinya menendang-nendang boneka monyetnya. Di sudut ranjang berdiri sesosok makhluk yang seluruh tubuhnya terbungkus kain berwarna putih yang nampak kotor oleh tanah lumpur. Kain di bagian wajahnya sedikit terbuka, dengan rambut putih panjang yang sedikit menjuntai. Nampak kapas kecil masih menempel di lubang hidungnya. Makhluk itu berdiri dengan kepala yang bergoyang-goyang pelan. Ikatan di kepalanya berayun seirama dengan gerakannya. Ia bernyanyi parau untuk Ammar yang menangis itu. Ya, nyanyian yang sangat dikenal oleh Yudis. Tak lelo, lelo ledung. Senter di tangan Yudis terjatuh ke lantai. Ia kemudian menatap lekat sosok berkain putih itu. Bibirnya bergetar seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tidak ingin percaya, sebab sosok itu sangat dikenalnya. "Ibu." September 2005, Yudis mengebus asap rokok mild yang pada kala itu dihisapnya. Di hadapannya terlihat segelas kopi saset yang tinggal seperempat. Ia dan beberapa rekan kerjanya tengah duduk di sebuah bangku kayu panjang
di sebuah warung kopi di pinggiran kota Surabaya. Rekan-rekannya asik mengobrol tentang bermacam hal, sementara Yudis lebih banyak diam mengunyah sepotong gorengan berminyak tanpa merasakannya. Matanya sibuk melihat tangannya sendiri yang tengah mengaduk-aduk gelas kopi. Bosan, Yudhistira Setia, seorang pria berusia 28 tahun yang saat ini sedang bekerja sebagai pegawai kantoran di bidang kargo shipping di daerah Jemur Sari. Jam digital sport di tangan Yudis menunjukkan angka 21:34 atau kira-kira setengah 10 malam. Sudah lumayan larut untuk sebagian orang beristirahat, namun tidak dengan kota ini. Jalanannya tidak pernah sepi, lampu-lampu tidak pernah mati, seakan kehidupan tidak ada hentinya. Suara klakson kendaraan yang memadati terdengar silih berganti, hingga kota yang memegahkan. Nokia 6600-nya berbunyi. Yudis berdiri dan juga meraih ponselnya dari saku celana. Sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Yudis kemudian menekan tombol merah, yaitu reject. Ia meletakkan ponselnya di meja kopi. Lama amat, jam segini udah ngantuk? Tanya seorang rekan kerjanya. Enggak. Yudis kemudian menghisap rokok melnya. Kesal aja. Ya, ben gak lemes. Main ke doli aja, gimana? Usul rekan kerja lainnya. Dah jancuk, pintar hari iki, sambut yang lain. Wah, otakmu itu loh rek. Yudis mematikan puntungnya di tatakan kopi. Anakku baru 3 bulan. Lah justru itu, istrimu habis lahiran begitu, pasti gak mau diajak asa keris kan? Karangan KB kalian itu. Yudis tertawa. Ia kemudian meletakkan selembar 5.000 di meja sambil menaikkan resleting jaketnya. Sudah, aku duluan. Yudis kemudian memasang helm lalu menstarter motornya. Suara mesin 150 cc terdengar menderu pelan. Lalu Yudis melajukan Honda Mega Pro-nya menyusuri jalanan. Motor itu terlihat memasuki sebuah gang kecil di daerah Maijen Sungkono. Agak jauh dari tempat kerjanya memang, sebab cuma di situ ia bisa menemukan kamar kos Pak Sutri dengan harga yang sesuai budget. Namun sesuai pepatah, ada harga ada rupa. Kamar kos berukuran 4x6 itu temboknya dipenuhi lumut, plafon yang bolong, dan jika hujan terlalu deras sedikit saja bocor di mana-mana. Tapi hanya itu kemampuannya. UMK sebesar 500 ribuan nyatanya sangat pas-pasan untuk hidup berkeluarga di Surabaya. Berhenti di depan kamar kos, Yudis mematikan mesin. Ia tengah memarkir motornya di teras ketika seseorang keluar dari dalam. Belum tidur? Yudis tersenyum pada Kanaya istrinya. Naya hanya menggeleng. Amar belum tidur? Yudis meletakkan tas kerja di meja, lalu kemudian duduk di kursi teras dengan kedua kaki terangkat. Ngapain? Ya, suaminya pulang bu, ya sepatunya dicopotin gitu, dibawain kopi atau gimana. Naya menyilangkan tangannya sejenak. Memandang lekat suaminya, ia membuka sedikit kerah piyamanya. Nyusu mau? Ah, budal kalau gitu. Naya menyodorkan sebotol susu formula yang tinggal separuh. Kebetulan Amar mimik gak habis. Yudis masuk ke dalam kamar kosnya. Beberapa saat ia berdiri mengamati sebuah ruangan yang penuh berisi barang-barang rumah tangga. Satu lemari besar dan satu tempat tidur. Naya berjongkok di pojok merebus air dengan teko listrik. Ia hendak mengisi termos bayi dan membuat wedang teh. Amar kecil berbaring di atas ranjang, matanya masih terbuka. Kanaya Amalia,
seorang perempuan yang sempat bekerja sebagai teller bank BUMN di Surabaya. Perempuan yang sebenarnya bisa mendapat laki-laki yang jauh lebih mampu darinya. Jujur saja, Yudis selalu merasa bersalah saat melihat kondisi mereka saat ini. Ia tidak tega melihat istrinya sehari-hari harus merawat bayinya di ruangan seukuran ini. Tiba-tiba ponselnya kembali berbunyi membuyarkan lamunan Yudis. Nomor tidak dikenal yang tadi. Kali ini Yudis menekan tombol hijau. Halo? Halo? Halo Mas Yudis? Tanya seseorang di seberang pesawat telepon itu. Ini Suroso, Mas. Roso? Wajah Yudis berubah cerah begitu tahu siapa yang meneleponnya. Ada apa malam-malam telepon terus? Anu Bu Retno lagi ada di puskesmas, saut Suroso. Tadi sore jatuh di kamar mandi, Mas, pingsan. Kamu gak usah ikut, ini bukan liburan. Yudis kemudian memasukkan baju dan lain-lainnya ke dalam tas. Ia sudah meminta izin ke kantor dan bersiap bertolak naik kereta malam itu juga. Cuma 2 hari doang, malah capek di jalan nanti. Mas, aku ke rumah kamu cuma sekali doang waktu kita habis nikah. Naya cemberut mencubiti pipi Amar. Ia berkeras ingin ikut karena merasa bosan di kos terus. Lagian ibu belum pernah ketemu Amar kan? Yudis berpikir sejenak. Memang semenjak lahir Amar belum pernah bertemu neneknya. Selain karena kesibukannya bekerja, juga karena jarak perjalanan yang cukup jauh untuk bayi seusia Amar. Tapi kali ini mereka akan naik kereta, walaupun sama perdesakan dengan penumpang dan tidak ber-AC. Tapi lebih baik ketimbang naik bus. Oke deh, ujar Yudis dengan singkat. 1 jam lagi kita berangkat ke Gubeng. Matahari baru saja terbit ketika Yudis terbangun. Ia mengerjapkan matanya, memandang ke arah luar. Langit nampak indah berwarna ungu terang, dengan burung-burung kecil yang mulai bermunculan. Sawah-sawah dan juga pepohonan kelapa berkelebat berlawanan arah dengan kereta. Suara klakson panjang dari lokomotif kereta menandakan kereta akan tiba di tujuan. Laju kereta melambat, lalu berhenti di depan sebuah depo kecil. Kereta mereka tiba di stasiun Merawan, sebuah stasiun kelas 3 dengan ketinggian 524 mdpl yang terletak di dekat Sungai Merawan di daerah Silo, Jember. Stasiun itu terletak membelah sebuah bukit besar bernama Gumitir yang menjadi perbatasan Jember dan Banyuwangi. Stasiun kecil namun indah karena terletak di tengah perkebunan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. 5-6 orang beranjak turun dari gerbong. Tidak banyak memang, sebab tidak banyak juga orang yang memiliki keperluan untuk turun di stasiun terpencil seperti ini. Terlihat Yudis mengenakan sebuah carrier Alpina berukuran 90 liter dan membawa sebuah tas jinjing besar. Carrier berisi baju dan segala perlengkapan miliknya dan juga Naya. Sedangkan tas jinjing berisi pakaian, dot susu, dan popok Amar. Sementara Naya mengenakan sebuah gendongan instan dengan Amar yang tertidur di lengannya. Kanaya berhenti sejenak, ia menatap pemandangan indah di sekelilingnya. Sebuah kemewahan yang tidak bisa ia dapatkan di Surabaya. Sudah lama sekali ia tidak berkunjung ke tempat ini, ke rumah mertuanya. Yudis dan Naya berjalan bergandengan menuju pintu keluar stasiun. Mas Yudis, sebuah seruan terdengar di kejauhan. Seorang laki-laki seusianya berlari mendekat. Roso. Yudis tersenyum lebar melihat Suroso. Ia segera menjabat dan juga mendekap teman masa kecilnya itu. Suroso adalah anak dari rewang bapak di kebun dulu. Saat kecil bapak membantu menyekolahkan dan memenuhi keperluan Suroso.
Yudis dan Roso sering membantu bapak mengurus kebun, ikut memasarkan kopi, dan juga lainnya. Lulus dari SMA, Yudis melanjutkan pendidikan di Surabaya, bahkan sampai meniti karir di sana. Sedangkan Roso semakin rajin membantu bapak di kebun, hingga bapak meninggal, Roso tetap melanjutkan usaha perkebunan bapak. Saat ini, Suroso lah memegang dan juga mengolah kebun milik bapak dulu. Bisa dibilang Suroso adalah tangan kanan keluarga. Ibu bisa tenang melewati masa tuanya. Mereka bertiga berjalan menuju sebuah mobil minibus Suzuki Carry tua yang sudah ada sejak zaman bapak dulu. Mobil itu melaju pelan melewati jalan perumahan dekat stasiun. Mendaki menuju sebuah desa kecil yang terletak di Bukit Kumitir. Desa kecil yang indah bernama Pekopenan karena dikelilingi kebun kopi milik bapak dan PTPN. Lama nggak kesini ya, kayaknya nggak banyak berubah. Yudis yang duduk di kursi depan nampak menikmati suasana di sekelilingnya. Lah, desa kecil kayak gini, apa yang mau dirubah mas? Timbal Roso sambil tertawa. Tangan kirinya mantap memegang setir dan tangan kanannya berada di luar jendela. Dengan sebatang kretek menyala, sepanjang perjalanan Yudis dan Roso nampak banyak bercerita tentang keseruan mereka dulu. Membajati pohon rambutan, berenang di sungai, bermain di rel kereta, dan kenakalan lainnya. Sekitar 15-20 menit mereka memasuki pintu desa Pekopenan. Sepanjang jalan beberapa orang tua yang ada di desa nampak menyapa mereka. Naya memandang keluar jendela penuh nikmat dan juga minat. Rasanya sangat berbeda dengan di Surabaya. Di sini masih asri, pohon-pohon dan pepaya pendek itu pun tumbuh di kanan kiri jalan. Jika ada buah yang matang, siapapun boleh mengambil. Tanaman-tanaman ramban pun tumbuh subur di penjuru desa. Mobil terus melaju hingga mendekati ujung jalan. Dari kejauhan, di balik rimbunan pepohonan, terlihat sebuah atap rumah menjulang. Yudis tersenyum dan berujar pelan, "Kita sudah sampai, Nay." Gemeretak suara kerikil dan ban terdengar saat mobil Carry itu memasuki pekarangan rumah yang lapang. Roso memarkir mobil di bawah rimbunan sebuah pohon rambutan besar. "Mas, tasnya mas saya bawakan ya." Roso bergegas turun dari kursi sopir. Ia menawarkan bantuan. "Alah, wes tah, kayak sama siapa aja kamu itu." Yudis menolak ramah. Ia mengambil tas bawaannya dari kursi belakang, disusul Naya turun dari mobil. "Oke deh kalau gitu aku langsung saja mas." Roso mengangguk. Ia kembali ke kursi sopir. "Loh, mau kemana kok buru-buru?" Yudis memanggul tas karirnya. "Ada urusan bentar mas, tadi belum selesai soalnya." Roso menutup pintu mobil. "Walah, aku jadi ngerepotin sampean harus jemput ke stasiun dong." Yudis menggaruk kepala tidak enak. "Alah mas, kayak sama siapa aja kamu itu." Roso terkekeh. Ia mengendarai mobil itu meninggalkan rumahnya. Nah, Naya berdiri sejenak memandangi rumah tempat Yudis menghabiskan masa kecilnya itu. Rumah itu berukuran lumayan besar, terdiri dari 2 lantai. Bagian pondasinya terbuat dari batu-batu vulkanis dan yang dicat hitam. Lalu keseluruhan dindingnya dibuat dari kayu. Rumah ini sudah ada sejak zaman kakek buyut Yudis. Dibangun saat masih zaman perang kemerdekaan. Kakek buyutnya adalah tuan tanah di daerah sini. Lalu saat perang usai, sebagian besar lahan kebun dibeli oleh PTPN, menyisakan sebagian hektar kebun kopi saja di sekitaran desa. Rumah itu terdiri dari 2 bagian, rumah utama di depan dan sebuah rumah agak terpisah di belakang tempat tinggal Roso. Ada sebuah bangunan tambahan kecil, tempat garasi mobil. Rumah yang sangat-sangat kuno, namun terlihat masih rapi dan indah.
Pepohonan di sekitarnya begitu rimbun dan juga teduh. Dedaunan tanaman hias pun meramaikan sekeliling rumah. Naya tersenyum. Ia hanya pernah sekali ke sini dan sebentar saja ia jatuh hati lagi dengan tempat ini. Ibu, Naya setengah berlari mendekati Bu Retno, mertuanya yang tengah terduduk di ranjang. Dengan sopan ia mencium tangan sang ibu, lalu mengecup pipi dan keningnya. Mantuku, Bu Retno nampak sumringah dengan kedatangan Naya. Ia membelah wajah menantunya itu. Jan, ayo tenan. Naya hanya tersenyum. Ia melepas gendongannya lalu menidurkan Amar di sebelah neneknya. Amar menguap lebar, merentangkan tangan lalu berguling pada neneknya. Duh, Gusti putuku. Bu Retno tertawa. Jarinya yang keriput gemetaran mengusap pipi Amar yang penuh. Dengan suara parau, ia menyanyikan lagu Nina Bobo zaman dulu. Tak lelo, lelo letung, cep turwa anakku si kuncung, dan ibu sudah sehat. Yudis mencium tangan Bu Retno. Ia memijit-mijiti kaki sang ibu. Roso bilang kemarin ibu jatuh pingsan di kamar mandi. Ya namanya orang sepunduk, Bu Retno terkekeh. Wanita berusia 75 tahunan itu nampak bahagia dengan kedatangan anak dan menantunya. Terlebih dengan kedatangan cucunya yang baru kali ini bisa bertemu langsung. Yudis duduk di tepian ranjang, berbincang dengan ibunya mengenai bermacam-macam hal. Sementara sang ibu menanggapi sambil bermain dengan Amar yang masih tidur. Naya meninggalkan mereka berdua melepas kangen. Ia berjalan ke teras, tangannya menyentuh dedaunan hias yang banyak tumbuh di pekarangan. Matahari bersinar cerah di balik bayang-bayang pohon besar. Ia tersenyum, memuaskan pandangan dengan keindahan di sekitar rumah tua ini. Jam bandul kuno di ruang tamu berdenting 7 kali, menunjukkan bahwa malam telah menyelimuti desa. Suara jangkrik di pekarangan riuh meramaikan suasana. Pepohonan di sekitar rumah menjadikan hawa teras sejuk. Nah, tiang lampu di ujung pekarangan membuat sekitarnya tidak terlalu gelap. Yudis yang baru saja mandi berjalan ke teras dan mendapati istri dan ibunya tengah bercengkerama di meja depan. Ibunya duduk di kursi rotan sambil menimang Amar yang berbalut bedong dalam gendongannya. Satu tangannya memegang dot berukuran 75 mm. Naya menuangkan teh hangat di cangkir-cangkir yang tertata di meja. Yudis tersenyum melihat wajah cerah istrinya. Sepertinya ia sangat betah tinggal di sini. Roso belum menikah, Bu. Yudis menggosok rambutnya dengan handuk. Tanpa permisi, ia menenggak cangkir teh milik Naya. Belum, padahal ibu sudah berkali-kali nasihatin dia. Bu Retno menghela nafas panjang. Calonnya tapi sudah ada kan, Bu? Anak sini mungkin. Yudis kembali bertanya. Lah, di desa ini isinya seumuran ibu semua, Le. Bu Retno tertawa. Ia membelai kepala putranya. Ya kamu cariin, Gih. Udah waktunya anak itu berumah tangga. Gimana, Nay? Kamu mau sama Roso? Yudis mengedipkan matanya menggoda Naya. Tak tutup lunasmu. Naya mencubiti pundak Yudis. Aduh duduh. Yudis kemudian memegangi tangan ibunya. Bu, lihat ini loh tingkah mantumu. Bu Retno tertawa melihat tingkah anak dan juga menantunya. Ia menepuk-nepuk cucunya yang terusik suara keduanya. Tiba-tiba angin berhembus agak kencang. Dedaunan kering di pekarangan bergemersak tersapu di tanah. Dinginnya terasa sedikit menusuk, membuat Bu Retno yang sudah sepuh itu terbatuk-batuk dengan keras. Waduh, ibu masuk saja, Bu. Yudis memijit punggung ibunya. Ibu, enggak apa-apa. Ujar Bu Retno di sela batuknya. Sudah, kita masuk saja, Bu.
Naya beranjak dari tempat duduknya. Ia kemudian merapatkan kain benung Amar. Amar juga kasihan nanti kedinginan. Kamu sama ibu masuk dulu. Ini nanti aku beresin. Yudis menunjuk ke arah cangkir dan teko teh yang ada di meja. Ia menuntun sang ibu yang berjalan tertatih ke dalam rumah. Sejenak Yudis berbalik, hendak menutup pintu. Angin kembali berhembus kencang menggoyang dedaunan rambutan di pekarangan. Mata Yudis mengikuti gerakan daun-daun itu, dan tanpa sengaja menangkap sesuatu. Sebuah bayangan putih di antara rimbunnya daun rambutan di tengah pekarangan. Cuk, Yudis mengubat kaget. Ia kemudian mengercapkan matanya beberapa kali. Tidak ada apa-apa. Wah, anjing, mereka kaget weh, ujarnya dengan sebal. Ia lalu menutup pintu. Hari telah menjelang siang saat Yudis terlihat tengah duduk di teras. Ia nampak sibuk mengetik berlembar-lembar laporan yang ia bawa dari Surabaya. Di sampingnya tertata satu mug belirik berisi kopi dan gelas yang terisi penuh. Sibuk mas, Roso menyapa dari pekarangan. Ia memakai sepatu kulit, celana training, dan topi rimba, pakaian yang biasa digunakan ketika hendak memeriksa kebun. Oi, mampir dulu sini ngopi. Yudis mengangkat mug pada kala itu. Ia hampir tidak sempat berbincang dengan Roso sejak kemarin. Sudah kesiangan ini mas. Roso hanya mengangguk. Ia menyalakan mesin mobil carry dan meninggalkan pekarangan rumah. Jejak debu masih berterbangan ketika mobil itu sudah berjalan jauh. Matahari sudah mulai condong ke barat saat Yudis menyelesaikan semua pekerjaannya untuk hari itu. Ia meregangkan punggung dan tangannya, dipandangi suasana rumah tempatnya tumbuh sambil menghirup napas panjang. Kelihatannya ia tidak perlu terlalu khawatir dengan kondisi ibunya. Besok subuh ia bisa kembali ke Surabaya dengan tenang, mengingat Roso juga lancar mengurus semuanya. Sejenak kemudian sebuah SMS masuk dari kantor. Pesan dari atasannya mengenai progres summary pengiriman kargo selama seminggu terakhir. Oke pak, saya akan kirim berkas tersebut secepatnya. Yudis menekan tombol send dan mengirim balasan kepada bosnya di Surabaya. Ia harus memaketkan berkas kerjaannya melalui poster ini juga. Yudis memasukkan beberapa bendel lembaran dan berkas kerja ke dalam amplop coklat besar. Kamu mau kemana? Naya muncul dari dalam masih mengenakan mukena. Aku harus ke kantor pos kirim kerjaan. Yudis memasang jaket. Ia memandangi jam tangannya sejenak. Adanya di kota, kalau nggak berangkat sekarang keburu tutup. Nggak makan siang dulu. Tinggal dikit tuh di meja, habisin. Aduh, nggak keburu. Yudis hanya menggeleng tanpa menoleh. Tangannya sibuk menuliskan alamat tujuan di amplop. Amar? Yudis bertanya dengan singkat. Habis ganti popok, lagi di kamar tidur sama ibu. Naya mengamati suaminya. Ia mendekat dan duduk di kursi sebelah Yudis. Nyampe sini jam berapa? Ya sebelum makan malam udah sampai lah. Yudis kemudian mengecup kening Naya. Naya tersenyum. Ia mengantar Yudis sampai teras. Cahaya matahari yang hangat menyapu wajahnya, membuatnya sedikit memicingkan matanya. Jan, bojoku cantik tenan kinclong kena sinar matahari, komentar Yudis sambil menstarter Superafit milik Roso. Motor ini memang selalu ditinggal di rumah. Naya tersipu-sipu mendengar gombalan Yudis. Nanti malam mau dimasakin apa? Susu. Yudis melempar kode. Nih. Naya melempar sandal. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu yang memaksa diriku untuk bilang aku sayang padamu. Naya kemudian menyanyi kecil
mengikuti lagu yang diputar di radio. Ia nampak serius, mengiris wortel, kol, dan bahan-bahan lain untuk membuat sup ayam. Makan malam yang enak dan hangat tapi simpel. Jarum jam di dinding dapur menunjuk angka setengah 3 sore. Mertuanya sudah minum obat dan kini tengah tertidur dengan Amar di kamar. Oe, oe. Naya tersentak dan tanpa sengaja sedikit mengiris jarinya. Amar tiba-tiba menangis keras sekali. Aduh, Amar, pasti bikin ibu terganggu. Naya kemudian bergegas menuju kamar mertuanya sambil mengulum jarinya yang teriris. Ia membuka pintu dan melihat ke arah ranjang. Ibu mertuanya tengah tertidur menghadap dinding membelakangi cucunya. Sementara si kecil nampak menangis keras. Kenapa nak, lapar ya? Naya berbisik sambil menggendong Amar. Ia kemudian menimang-nimang bayinya sambil berusaha menenangkan tangisannya. Entah kenapa bayinya menangis keras sekali, lalu samar-samar di tengah suara tangis Amar terdengar sebuah suara lain. Ngerrrr. Naya berhenti bergerak. Ia mengernyitkan wajah mencoba mendengar dengan seksama. Suara erangan yang berat terdengar begitu dekat. Naya menatap sosok mertuanya yang masih berbaring menghadap dinding. Apa mungkin suara itu berasal dari ibu mertuanya? Ibu. Naya memanggil pelan. Ibu masih tidur. Tidak ada jawaban. Ibunya terlihat tenang, namun suara itu masih tetap terdengar. Naya kembali berfokus kepada Amar. Ia menepuk-nepuk lembut bayinya untuk menenangkannya. Namun suara erangan itu mulai terasa mengganggu. Perlahan Naya mendekati samping ranjang. Ia berusaha melihat wajah ibunya, apakah masih tertidur atau tidak. Ya Tuhan, Naya hampir saja menjatuhkan Amar karena kaget. Ia menahan nafas, jantungnya merasa copot. Menghadap dinding, terlihat wajah ibunya yang melotot. Seketika matanya menghitam, mulutnya terbuka lebar, jari-jari kurusnya terentang kaku. Suara parau dan berat itu masih terdengar dari mulutnya. Ngar. Kenapa Retno, Mbak? Roso bergegas menuju rumah utama. Sore itu ia baru selesai dengan pekerjaannya di kebun. Selesai berganti baju, Roso kemudian menyeduh kopi dan membawanya ke teras. Ia hendak menyisip kopi lanangnya saat melihat Naya berlarian menggendong Amar ke arahnya. Nggak tahu, tapi ibu benar-benar aneh itu. Naya berjalan cepat di samping Roso. Bu, Roso memanggil keras. Begitu masuk ke ruang tamu, ia kemudian langsung menuju kamar Bu Retno. Begitu membuka pintu, Roso seketika mematung diam di pintu kamar. Kenapa, Mas? Naya segera menyusul, lalu mengintip dari luar. Ibu mertuanya tengah kelojotan di ranjang dengan wajah kesakitan. Matanya terbelalak lebar, dengan tangan dan kakinya tertekuk dalam posisi yang tidak wajar. Dari mulutnya suara erangan itu masih terdengar. Bu, Roso berlari mendekat. Ia memegangi tangan Bu Retno. Bu Retno, kenapa? Naya hanya bisa berdiri kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin membantu tapi Amar masih dalam gendongannya. Dan dari mulut mertuanya tersembur darah berwarna kehitaman, membanjiri lantai dan spraynya. Ibu, Naya hendak mendekat. Cepat kasih tahu Mas Yudis, Mbak. Roso berusaha memegangi tangan dan kaki Bu Retno yang masih kelojotan. Tapi Naya tergagap. Ia baru saja hendak berbalik ketika tiba-tiba terdengar suara yang membuat ngilu. Krak. Terdengar suara darah keras seperti suara tulang yang patah. Ibu mertuanya menggelinjang di atas ranjang. Dengan tubuh menekuk kaku, matanya masih melotot lekat ke arah Naya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, nantikan terus kelanjutan ceritanya yang berjudul Pitong Tino ini, karena ceritanya benar-benar akan sangat seru kelanjutannya. Jadi nantikan terus ya teman-teman.
Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan serta share video kali ini. Nah, jangan lupa pula untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan juga kelanjutan cerita ini tentunya. Sudah ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.